Selamat datang di kelas kita hari ini. Apa kabar? Semoga semangat ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru banget dan pasti berguna buat kalian, baik di sekolah maupun nanti setelah lulus. Kita akan kupas tuntas gimana caranya bikin presentasi yang keren, profesional, dan pastinya bikin audiens kalian terkesan. Jadi, yuk kita mulai. Anak-anak, coba bayangkan kalau kita menjelaskan sesuatu tanpa bantuan gambar atau slide. Kadang orang lain bisa bingung, ya? Nah, presentasi yang keren membantu kita menyampaikan ide dengan jelas, sehingga teman atau guru bisa cepat mengerti maksud kita. Selain itu, kalau ada warna, gambar, atau poin singkat, informasi jadi lebih mudah diingat. Audiens juga tidak bosan, malah semakin tertarik untuk mendengarkan. Dan satu lagi, kalau slide kita rapi dan enak dilihat, kita juga jadi lebih percaya diri saat menjelaskan. Jadi, presentasi keren itu bukan cuma untuk gaya, tapi benar-benar membuat komunikasi kita lebih efektif. Anak-anak, kalau mau membuat presentasi yang bagus, kita harus menyusunnya seperti bercerita. Pertama, tentukan dulu tujuanmu, apakah presentasi ini untuk memberi informasi, mengajak orang setuju, atau sekadar berbagi pengalaman. Setelah itu, rancang alurnya, mulai dengan judul dan namamu, supaya orang tahu siapa yang berbicara. Lalu, buat pendahuluan yang menarik agar audiens penasaran. Di bagian isi utama, tulis poin-poin penting saja, jangan terlalu banyak teks supaya mudah dipahami. Terakhir, tutup dengan kesimpulan singkat yang merangkum semuanya, sehingga audiens bisa langsung mengingat pesan utama yang kamu sampaikan. Jadi, anggap saja presentasi itu seperti cerita, ada awal, isi, dan akhir. Kalau kita ingin presentasi terlihat keren, kita harus memperhatikan desainnya. Pertama, pilih warna yang enak dilihat. Jangan pakai terlalu banyak warna, cukup 2 atau 3 yang serasi. Kedua, jangan menuliskan teks terlalu panjang. Gunakan poin-poin saja supaya audiens mudah membaca dan tidak bosan. Ketiga, tambahkan gambar atau ikon yang sesuai dengan topik. Gambar bisa membuat presentasi lebih hidup dan membantu orang memahami maksud kita. Terakhir, pilih font yang mudah dibaca, seperti Arial atau Calibri. Hindari font yang rumit karena bisa membuat audiens kesulitan membaca. Ingat ya, desain yang ciamik itu bukan berarti ramai, tapi rapi, jelas, dan enak dilihat. Kalau kita ingin presentasi lebih interaktif dan tidak membosankan, kita bisa menambahkan fitur hyperlink dan animasi. Dengan hyperlink, kita bisa membuat tombol atau teks yang ketika diklik akan langsung menuju slide lain, membuka website, atau menampilkan video. Misalnya, kalau kita buat menu utama, setiap tombol bisa mengantar kita ke bab tertentu. Sedangkan animasi, bisa membuat teks atau gambar muncul satu persatu. Ini penting supaya audiens fokus ke poin yang sedang dibahas, bukan langsung membaca semua isi slide. Tapi ingat ya, jangan kebanyakan efek. Cukup pakai animasi sederhana seperti fade atau APR, supaya tetap profesional dan tidak mengganggu isi presentasi. Kalau presentasi sudah selesai dibuat, jangan lupa untuk menyimpan file dengan benar. Kalau pakai PowerPoint, simpan dalam format PPText, supaya nanti bisa dibuka lagi dan diedit. Kalau menggunakan Google Slides, tidak perlu repot, karena sudah otomatis tersimpan di Google Drive. Nah, kalau hanya ingin ditampilkan saja tanpa diubah-ubah, kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Setelah disimpan, saatnya ditampilkan. Caranya mudah, klik menu slideshow lalu pilih from beginning untuk memulai dari slide pertama. Kalau mau cepat, tinggal tekan tombol F5 di keyboard. Dengan begitu, presentasi akan tampil layar penuh dan audiens bisa lebih fokus ke materi kita. Jadi, pastikan file selalu tersimpan dengan aman, lalu tampilkan dengan cara yang profesional. Anak-anak, dari semua jurus yang sudah kita pelajari, bisa kita simpulkan bahwa presentasi adalah alat untuk menyampaikan ide. Dengan presentasi, kita bisa membuat orang lain lebih mudah memahami apa yang kita maksud. Kuncinya adalah menyusun alur cerita yang jelas, ada pembuka, isi, dan penutup. Lalu, kombinasikan dengan desain yang menarik serta fitur interaktif seperti animasi atau hyperlink supaya audiens tidak bosan. Untuk membuatnya, kita bisa menggunakan aplikasi seperti PowerPoint atau Google Slides, yang sudah sangat membantu kita menghasilkan presentasi profesional. Dan terakhir,
Sekarang giliran kalian untuk mencoba. Buatlah presentasi sederhana tentang topik yang kalian suka. Ingat, semakin sering berlatih, semakin bagus presentasi yang bisa kalian buat. Jadi, anak-anak, kita sudah belajar bersama tentang bagaimana membuat presentasi yang keren dan efektif. Mulai dari menyusun alur cerita, mendesain tampilan yang menarik, menambahkan efek interaktif, hingga cara menyimpan dan menampilkannya. Ingat ya, presentasi bukan sekadar slide bergambar, tapi sebuah cara untuk menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan. Semakin sering kalian berlatih, semakin percaya diri kalian saat berbicara di depan orang lain. Sekarang saatnya kalian mencoba membuat presentasi sendiri. Jangan takut salah, karena dari mencoba itulah kita belajar. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan saya tunggu karya presentasi terbaik dari kalian.